Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang kita memasuki sesi ketiga pembelajaran daring bahasa Indonesia. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan teks biografi. Baik, selanjutnya. Nah, pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari peta konsep teks biografi. Nah, kali ini sebelum kita membahas unsur kebahasaan, saya akan mengenalkan jenis-jenis teks biografi terlebih dahulu. Yang pertama, teks biografi berdasarkan isi penulis. Nah, teks biografi berdasarkan isi penulis ini maksudnya adalah teks biografi tersebut ditulis oleh siapa. Nah, dalam kajian teoritisnya, teks biografi berdasarkan sisi penulis ini terbagi atau tergolong menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan autobiografi, dan yang kedua ada yang disebut dengan biografi. Nah, autobiografi ini adalah riwayat hidup yang ditulis oleh diri sendiri, ya. Jadi riwayat biografi yang dituliskan oleh diri sendiri itu disebut dengan autobiografi. Sedangkan biografi itu adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain, ya. Jadi kalau misalnya ada seorang tokoh tersebut dituliskan riwayat hidupnya atau biografinya dari mulai identitas dan sebagainya oleh orang lain, maka itu termasuk ke dalam biografi. Ya, sekali lagi ada biografi dan autobiografi. Yang kedua, jenis teks biografi berdasarkan isinya. Nah, kalau berdasarkan isinya ini terbagi menjadi ke dalam dua, ya. Dua bagian. Yang pertama ada biografi perjalanan hidup. Biografi perjalanan hidup ini berisi perjalanan hidup lengkap, ya, atau mengambil bagian hidup yang paling berkesan, ya. Jadi ini lengkap dari mulai awal yang paling berkesan hingga selesai akhir. Kemudian yang kedua ada biografi perjalanan karir. Nah, kalau perjalanan karir ini biografinya hanya berisi mengenai perjalanan karir saja dari awal hingga akhir. Jadi biasanya kalau perjalanan karir ini isi biografinya tidak menceritakan masa kecil atau masa anak-anaknya. Kemudian ada biografi berdasarkan bahasan. Nah, di sini yang pertama adalah biografi politik. Biografi politik ini penulisan cerita tokoh suatu negara dari sudut politik, ya, didapatkan dari berbagai riset, tapi biasanya tidak lepas dari kepentingan penulis tokoh yang kian untuk ditulis. Jadi yang pertama ada biografi politik yang isinya mengenai perpolitikan. Yang kedua biografi intelektual, isinya didapatkan dari berbagai riset, tapi penulisannya dalam bahasa ilmiah. Dan yang ketiga adalah biografi jurnalistik, isinya didapatkan dari wawancara dengan tokoh, ya. Kemudian selanjutnya adalah berdasarkan penerbitannya. Nah, berdasarkan penerbitannya ada teks biografi hasil buku sendiri, biaya produksi sendiri, penulisan, percetakan, dan pemasarannya. Kemudian yang kedua ada berdasarkan penerbitan buku subsidi, ya. Jadi dalam penerbitannya ditanggung oleh sponsor. Baik, selanjutnya. Nah, kalau tadi jenis-jenis teks biografi, sekarang kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan teks biografi. Secara garis besar, unsur kebahasaan teks biografi itu ada 4. Yang pertama adalah kata ganti atau pronomina. Yang kedua adalah kata rujukan. Yang ketiga adalah kata adverbial. Yang keempat adalah kata hubung intra dan antar kalimat, ya. Jadi 4 ini biasanya unsur kebahasaan yang sering muncul di teks biografi. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kata ganti orang atau pronomina. Ya, jadi kata ganti orang ini kata yang digunakan untuk menyebut atau mengganti panggilan orang. Nah, seperti halnya kata ganti orang pertama, kemudian ada kata ganti orang kedua, dan ada kata ganti orang ketiga. Nah, yang pertama adalah kata ganti orang pertama. Contohnya adalah yang tunggal, aku, saya, itu tunggal, ya, panggilannya panggilan tunggal. Itu untuk aku dan saya. Kalau jamak atau untuk banyak orang, maka kata pengganti adalah kami atau kita. Kemudian yang kedua, kata ganti orang kedua. Ya, kata ganti orang kedua untuk tunggalnya sebutannya adalah kamu atau engkau. Kemudian untuk jamaknya adalah kalian.
Kemudian untuk kata ganti orang ketiga, ketiga yang tunggalnya adalah ia atau dia, yang jamaknya itu adalah mereka, begitu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Perhatikan. Hari ini kami sedang bermain bola. Kami di sini merupakan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama berupa jamak ya. Nah, kalau misalnya ingin diganti dengan kata ganti orang pertama tunggal, maka ganti dengan kata saya. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Insya Allah mudah dipahami. Baik, selanjutnya adalah kata rujukan ya. Nah, ini kata rujukan itu adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan benda atau tempat ya. Seperti ini, itu, anu, sini, situ, begini dan begitu. Baik, contohnya seperti ini. Lemari asrama sedang dibersihkan. Lemari tersebut sangat kotor. Nah, di sini coba kata rujukannya mana? Nah, di sini kata rujukannya itu adalah tersebut, ya. Nah, tersebut ini merujuk ke mana? Kata tersebut ini merujuk ke lemari asrama, ya, seperti ini. Atau misalnya tempat ya. Kalau tempat, contoh saja pada hari Senin kami pergi ke IBF. Di sana sangat ramai. Ya, nah di sini kata rujukannya adalah di sana. Ya, di sana ini merujuk ke IBF. Ya, nah seperti itu. Itu yang dimaksud dengan kata rujukan. Selanjutnya adalah kata verba dan adverbial. Ya, nah verba dan adverbial. Verba adverbial. Nah, ini adalah kata keterangan yang berisi peristiwa tempat atau waktu ya. Jadi isinya adalah mengenai keterangan sebuah peristiwa, tempat dan waktu. Berarti di sini mana kata verba adverbialnya adalah Senin 17 September dan lapangan sekolah ya. Pokoknya yang menyatakan hal tersebut maka itu verba adverbial. Baik, selanjutnya adalah kata hubung intra dan antar kalimat ya. Oke, saya akan memberikan penjelasan perbedaannya apa. Untuk kata hubung intra kalimat ya, kata hubung intra kalimat itu kata hubung yang digunakan sebagai penyambung tapi dalam satu buah kalimat saja. Nah, ini contohnya nih. Ya. Ini intra kalimat seperti ini contohnya. Ya. Nah, sebagai penyambung kata dalam sebuah kalimat. Ya, Pak, kalimat itu apa? Kalimat itu ada yang menyatakan diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh tanda senyap. Ya, jadi tanda senyap itu bisa berupa titik, kemudian tanda seru, kemudian tanda tanya, ya, dan lain-lain. Ya, ini ya. Ada yang menyatakan seperti ini ya. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa kalimat itu adalah setidak-tidaknya memiliki atau menduduki dua fungsi ya. Fungsi subjek dan fungsi predikat ya. Jadi itu sudah termasuk ke dalam kalimat ya. Seperti halnya seperti ini. Saya pergi. Nah, ini ada yang menyatakan ini adalah sebuah kalimat juga, sama gitu ya, memiliki dua fungsi. Atau ada juga yang menyatakan pergi. Nah, ini sebuah kalimat juga karena diawali dengan awal huruf kapital dan tanda senyap begitu ya, seperti itu. Oke, jadi untuk kalimat intrakalimat ini, untuk kata hubung intrakalimat ini, kata hubung yang ada di dalam satu buah kalimat saja ya. Contohnya adalah saya dan adik memiliki hobi menggambar. Saya suka menggambar,
tetapi tidak suka menyanyi. Setelah dari sekolah, kemudian saya pergi ke pasar. Ya, ini intrakalimat. Nah, untuk kata hubung antar kalimat, jadi ini menghubungkan dua kalimat, ya, dua kalimat dihubungkan menjadi satu. Ya, ini contohnya. Ya, oleh karena itu, meskipun ini tidak hanya itu dan sebagainya, ini contohnya. Ini contohnya adalah wabah virus COVID-19 telah berstatus pandemik. Oleh karena itu, semua warga di dunia wajib melakukan social distancing. Ya, nah, tandanya seperti apa? Tandanya kalau misalnya kita hilangkan oleh karena itunya, ya, kita hilangkan seperti ini. Nah, maka ini kedua kalimat ini tetap memiliki makna, ya. Maknanya tetap tidak kabur. Wabah virus COVID-19 telah berstatus pandemik, ya. Ini masih jelas. Yang kedua, semua warga di dunia wajib melakukan social distancing, ya. Nah, ini pun juga maknanya masih jelas, ya. Kemudian dari kedua kalimat ini kita akan menggabungkan. Gimana cara menggabungkannya? Nah, cara menggabungkan kalimat maka menggunakan kalimat atau kata penghubung ini, ya. Nah, oke, coba kita gabungkan maknanya. Ya, wabah virus COVID-19 telah berstatus pandemik. Oleh karena itu, semua warga di dunia wajib melakukan bla 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 gitu, ya. Nah, sama, yang bawah pun juga sama, ya, dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu, ya, anak-anakku semuanya. Silahkan apabila ada pertanyaan dan ada yang masih kurang dipahami, silahkan bisa kita diskusikan di kolom komentar di bawah ini. Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.